Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Keren. Pasti Sorry. halo semuanya, kembali lagi di Chip Chat with Sipa Laili. Halo semuanya. Kira-kira ya di podcast hari ini kita bakal ngebahas apa nih? Kita kedatangan narasumber yang sangat bagus pokoknya ya. Kira-kira bakal ngebahas apa nih Kak Laili hari ini di podcast kali ini? Teman-teman juga pasti kepo ya. Pasti Buat hari ini kita bahas tentang literasi nih Kak Sipa. Wih, keren. Pasti Nah, teman-teman tahu nggak hari ini kita bakal ngebahas apa nih dari Kak Laili ini? Kita udah kedatangan Kak Laili. Nah, kita bakal ngebahas apa nih? Teman-teman tahu nggak? Pasti Tahu belum dong. tahu ya. Kalau belum tahu, kita tanya langsung ke Kak Laili. Oke, thank you Kak Sipa. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing lagi ya sama literasi. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang literasi anak usia dini gitu. Wih, keren banget. Literasi anak usia dini tuh gimana sih Kak? Menurut Kak Laili itu? Untuk yang pertama, kalau kita secara umum ya, pengertian yang kita tahu literasi itu adalah baca, terus tulis gitu. Tapi ternyata pada hakikatnya dan yang sebenarnya adalah literasi itu bukan hanya tentang menulis nih Kak Sipa. Oh, jadi ada makna lain gitu Kak dari Iya. literasi itu? Nah, literasi itu teman-teman ternyata bukan sekedar baca dan tulis, melainkan bagaimana seseorang itu bisa paham apa yang dia baca atau apa yang dia tulis kayak gitu. Secara garis besarnya itu sih gitu. Oh, jadi kalau di anak usia dini juga bisa gitu Kak, kayak nggak hanya nulis doang gitu diajarin ke anak itu. Iya, benar banget nih Kak Sipa. Jadi kita sebagai orang tua atau calon pendidik, kita harus mengajarkan anak jangan ditekan gitu loh. Kan sekarang banyak nih ya Kak, orang tua iya. yang kayak, ya kamu harus bisa baca. Kita nggak boleh seperti itu ya kalau teman-teman. permasalahan sekarang itu kayak kamu harus bisa calistung gitu Kak. Iya, Yang jadi, rata-rata permasalahan di orang tua gitu. Iya, jadi emangnya apa sih yang kita kejar sebagai orang tua atau guru gitu. Sedangkan anak itu perlu waktu dan proses gitu loh Kak Sipa. Jadi kalau anak terlalu ditekan, dia nggak bakal ngerti dan paham. Jadi dia cuman hafal, oh A bentuknya gini, B bentuknya gini. Jadi kalau digabungkan jadi ba gitu. Tanpa tahu apa tuh artinya kayak gitu. Oh iya benar. Jadi sekarang mah harus kita tuh dari dasarnya aja dulu gitu Kak. Jangan terlalu memaksakan kepada anaknya juga kan. Nah, di zaman sekarang itu kan teknologi itu sangat berpengaruh ya. Terus anak-anak juga udah pada dikasih gadget kayak gitu-gitu. Nah, menurut Kak Laili gimana sih itu pandangan Kak Laili kalau anak usia dini itu udah dikasih gadget kayak gitu-gitu? Pertanyaan bagus nih, karena di zaman yang sekarang kita mengalami perkembangan teknologi yang sangat pesat ya. Iya. Kita bisa kontrol itu tuh di genggaman orang tua dan guru nih Kak Sipa. Jadi kita sebagai orang tua atau guru, kita yang membimbing, menggiring anak kita gimana nih supaya dia terlatih, terdisiplin, atau pembelajaran yang bagaimana supaya si anaknya itu benar-benar bisa paham gitu. Kan ini literasi tentang pemahaman juga ya. Iya. Bagaimana si anak itu paham gitu teman-teman. Jadi untuk teknologi sendiri, kita nggak bisa nyalahin teknologi nih. Jadi yang harus dikontrol adalah si anaknya, dan yang mengkontrol adalah orang tuanya. Jadi kita sebagai orang tua harus paham, kalau misalnya usia anak 5 tahun, dia bolehnya nonton atau ngeliat layar itu berapa lama, atau misalnya motoriknya itu dilatih dalam game gitu, bikin apa tuh yang kotak-kotak Kak Sipa? Block Blast itu Kak. Nah teman-teman, itu Block Blast bisa digunakan juga sebagai
alat yang melatih pola pikir anak gitu. Jadi selain literasi itu sebagai membaca, itu juga bagaimana anak berpikir secara logika gitu Kak. Oh iya, berarti itu kuncinya ada di orang tua ya tentunya, sama pendidik juga kan Kak. Iya. Nah, menurut Kak Laili ya, di zaman gadget itu kan kita juga bukan hanya orang dewasa saja ya kan yang harus melek IT gitu, teknologi. Anak kecil juga harus diajari dulu. Nah, apa sih menurut Kak Laili tantangan yang menjadi tantangan dalam pengembangan literasi anak itu? Jadi gara-gara teknologi itu apa sih tantangannya gitu? Nah, mungkin kalau tantangan sendiri yaitu mungkin ada kemungkinan di mana anak itu bakal kecanduan dengan gadget atau internet dan lain sebagainya, karena anak itu tuh berpikir bahwasanya itu adalah sesuatu yang menarik gitu Kak Sipa. Iya. Jadi bagaimana sih solusi ini? Aku kasih solusi nih buat Nih, teman-teman. teman-teman dengerin ya. Ini harus didengerin baik-baik, harus dicatat baik-baik, karena ini tuh solusi untuk teman-teman semua yang nantinya mempunyai anak, bahkan nantinya kita kan jadi calon pendidik ya, tentunya harus tahu kan solusi-solusi untuk menghadapi era dimana digital ini gitu. Nah, dengerin ya. Ayo kalian silahkan. Nah, gimana sih pertanyaan sekarang itu, gimana kita menghadapi globalisasi internet atau teknologi yang makin berkembang di zaman sekarang? Itu tuh menurut aku pribadi nih, menurut aku selain dari orang tuanya yang memang harus melek teknologi, si anak juga nggak diajarin gitu Kak. Kayak memang kita perlu ya jadi orang tua itu membatasi anak bermain gadget. Tapi kita sebagai orang tua itu juga harus membimbing anak bagaimana ia akan hidup di zamannya gitu. Oh, iya. Jangan mendidiknya seperti di zaman kita, karena kan dia bakal hidup di zamannya Pasti kayak itu gitu. berbeda kan ya Kak, perubahan zamannya. Nah, iya benar sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya anak zaman sekarang dilihat Gen Alpha suka main handphone, tapi kecenderungan dalam belajarnya ya dengan teknologi, kita bisa apa? Karena zaman tetap berkembang seperti itu. Mungkin itu memang kunci utamanya adalah dari orang tua juga, bagaimana cara orang tua memberi pengertian kepada anak bahwasanya teknologi harus digunakan secara baik gitu. Yep. Harus tepat juga ya Kak. Iya, penggunaannya harus sesuai gitu, digunakan untuk belajar atau mencari sesuatu yang emang dia nggak tahu tapi dia kepo gitu, kasih Pak. Oke, baik Kak. Wah, bagus banget nih pembahasannya. Serta kan kita selain membahas literasi juga, kita udah dikasih solusi nih gimana cara menghadapi tantangan digital ini untuk anak-anak gitu. Nah, teman-teman, gimana? Udah paham kan apa itu literasi untuk anak? Terus gimana ngatasi di era teknologi, serba teknologi ini kan? Nah, mungkin pasti sedih ya. Udah gak kerasa banget gitu, udah di akhir acara aja. Padahal ini masih seru kan pembahasannya. Cukup segitu aja teman-teman dari kita. Bye-bye semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah. 가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다